Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama seperti biasa saudaraku ya, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Serta yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita ikrarkan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, pecinta lantaran SMTV, terima kasih sekali ya, saudaraku semuanya masih setia, masih berkenan ya untuk selalu mengikuti video-video dari lantaran SMTV ini ya. Saya doakan semoga semua hajat saudara-saudariku semuanya yang sudah terkabul diberikan kelanggengan, dan yang belum terkabul segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih sulit semoga dimudahkan ya, yang masih berat semoga diringankan, apapun itu hajatnya. Yang penting hajat yang baik ya. Sering saya ulangi, hajat yang baik hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ceritanya begini tadi ya. Tadi itu ada kawan saya ya, ustadz juga, tapi paranormal juga. Tapi paranormalnya dia itu bukan paranormal abal-abal yang mencari makan lewat jualan ilmu, itu enggak. Tapi hanya menolong orang, membagikan ilmu saudaraku ya. Kawan saya itu berasal dari Kalimantan saudaraku ya, dari Borneo sana, Kalimantan. Dan beliau masih asli suku Dayak ya, asli dari keturunan suku Dayak, tapi sudah tinggal di kota ya, sudah tinggal di kota dan menjadi guru ngaji juga di sana, di sebuah pesantren di daerah Kalimantan sana ya. Nah tadi datang ke sini tuh memberi oleh-oleh sama saya ya. Apa beliau bilang, Gus saya punya ilmu ini Gus, maksudnya punya amalan pelet tapi asli dari Dayak, tolong ini Gus dibagi-bagikan, siapa tahu bermanfaat ya, dibagi-bagikan kepada teman-teman jenengan, kepada ya khususnya ini pecinta lantaran SMTV ya, yang jelas ya, bagikan, siapa tahu bermanfaat untuk saudara-saudara semuanya begitu. Yang namanya ilmu saudaraku ya, yang namanya amanah ini saya sampaikan ke jenengan semua ya. Yang namanya ilmu pelet itu kan kebanyakan yang sudah diupload itu kemarin kan dari suku Jawa ya, bahasa Jawa. Lah ini dari Kalimantan. Jadi ilmu pelet Dayak, ini Dayak dari Kalimantan ya. Jadi ilmu pengasihan ini atau ilmu pelet ini asli dari Dayak, dari ilmunya orang Dayak. Jadi terus terang ini tidak main-main saudaraku ya. Walaupun ya terus terang, walaupun saya sendiri bukan belum mengamalkannya, karena saya juga baru tadi ya dikasih sama rekan saya, kawan saya, Pak Ustadz ya, nggak usah saya sebut namanya ya, menjaga kode etik saudaraku ya. Tapi yang jelas ini ilmu sesuai dengan yang disampaikan dengan kawan saya tadi, ilmu tidak main-main. Mungkin kalau di Jawa ya ini sebenarnya setingkat jaran goyang ya, setingkat jaran goyang. Ini tidak ada puasanya saudaraku ya, tidak ada puasanya, dan juga tidak usah pakai mahar-maharan ya. Saya sering sekali ya menyampaikan di akhir-akhir video yang sudah saya upload ini, tidak perlu memikir mahar, tidak harus membayar mahar, tidak perlu membayar mahar ya. Jadi kalau masih ada yang mengatasnamakan lantaran SMTV meminta mahar, nggak usah digubris, apapun alasannya, bagaimanapun caranya, jangan digubris dan jangan ditanggapi ya.
itu bohong. Semuanya itu hanya mencari makan, ya, mencari uang. Saya nggak mau, ya, saya nggak mau terlibat, saya nggak mau ikut menikmati, dan saya juga nggak mau memberatkan saudara-saudari kesemuanya. Saya membagikan ilmu-ilmu di sini, ya. Saya ikhlas. Kalau mau pakai mahar, pakai subscribe saja sudah cukup, ya. Pakai like saja sudah cukup. Katakan kobiltu saja sudah cukup di kolom komentar. Nggak perlu pakai uang, nggak perlu pakai dana, ya, saudaraku, ya. Jadi saya di sini intinya hanya ingin membagikan ilmu. Jadi yang namanya membagikan itu kan terserah yang membagikan dan yang dibagikan, ya. Yang membagikan sudah jelas ikhlas saya bagikan. Tapi Anda yang saya bagi itu mau menerima apa enggak? Dan jika saudara menerima, mau dimanfaatkan, diamalkan atau mau dibuang, itu terserah saudara. Yang penting saya di sini membagikan ilmu yang ada pada saya. Begitu saudaraku, ya. Baik, langsung saja saudaraku, nggak usah berlama-lama, tapi terus terang ini saudaraku, ya. Ilmu pelet dari Dayak ini, ya, ilmu pelet Dayak pemikat khusus ini, pelet khusus ini sepertinya sangat berat, ya. Berat dalam ritualnya, ya. Ritualnya. Tapi nggak ada puasanya saudaraku, ya. Jadi pertama-tama yang harus dipersiapkan itu adalah tahap pertamanya, ya, untuk menguasai ilmu pelet Dayak ini, ya, yang perlu dilakukan saudara yaitu harus mandi kembang 7 rupa saudaraku, ya. Jadi saudaraku harus mempersiapkan kembang 7 rupa. Lah belinya di mana, ya? Di tukang kembang aja, ya. Yang jualan kembang bilang aja mau beli kembang 7 rupa, ya. Dan mandi ini harus dilakukan pada hari kelahiran saudara. Misalkan saudara lahir hari Minggu, ya hari Minggu, ya. Setelah matahari terbenam, jadi menjelang maghrib, ya. Menjelang maghrib mandi bunga 7 rupa itu. Lalu yang kedua saudaraku, ya, setelah mandi kembang 7 rupa, ya, setiap hari kelahiran Anda, ya, di hari kelahiran Anda tidak boleh tidur di bawah atap rumah ataupun tidur di dalam suatu ruangan atau bangunan yang atasnya itu ada atapnya, ada penutupnya, ada penghalangnya. Jadi harus kepala, misalkan, ya, contohnya kepala langsung ke langit. Kalau saudara punya rumah yang sudah ada daknya atau rumah tingkat, ya, rumah tingkat atau enggak tingkat juga enggak apa-apa, yang penting yang ada daknya, jadi enggak ada gentengnya kan. Dak tahu kan, biasanya dak kan dimanfaatkan untuk menjemur baju dan lain sebagainya. Lah boleh tidur di situ, boleh saudaraku, malah bagus. Atau kalau enggak, ya ditahan semalam sampai matahari mau terbit atau sampai subuh, ya, minimal sampai subuh. Kalau sudah mendengar adzan subuh, lah boleh masuk ke rumah, ya. Jadi setelah adzan subuh boleh masuk ke rumah, tapi sebelum adzan subuh jangan masuk ke rumah. Begitu saudaraku, ya. Tapi lebih bagus lagi kalau berani saudaraku, ya. Kalau berani itu lebih bagus lagi jika jenengan itu berada di bawah pohon. Nah, itu bagus itu. Itu lebih istimewa, kata kawanku tadi yang mengamanahkan ijazah ini saudaraku, ya. Jadi di bawah pohon itu sambil duduk atau apa, jangan tidur tapi, ya. Ini nggak boleh tidur itu semalam itu. Nggak boleh tidur. Jadi mulai mandi itu, setelah mandi bunga 7 rupa tadi, itu jangan tidur sampai pagi menjelang subuh saudaraku, ya. Lalu lelaku tidak tidur di bawah atap bangunan tadi, ya, yang atau alam bebas, ya, bisa dikatakan alam bebas gitu, ya. Itu Anda lakukan selama, ya, saat memasuki hari kelahiran jenengan. Jadi kalau belum tiba di hari kelahirannya, ya nggak usah melakukan ini. Jadi hanya setiap dilakukan itu mandi kembang 7 rupa itu pas hari kelahiran Anda, dan semalam tidak boleh tidur sampai menjelang subuh pas di hari kelahiran Anda. Itu dilakukan sampai 7 kali kelahiran Anda, berarti 7 bulan, ya. 7 bulan. Tapi begini saudaraku, jangan merasa berat dulu, ya, jangan merasa berat dulu. Biasanya ini baru sekali dilakukan target itu sudah kena. Kebanyakan seperti itu ilmu Dayak, kata kawanku itu banyak yang mempraktekkan, sudah banyak itu seperti itu. Walaupun banyak baru sekali mempraktekkan mengamalkan ini,
itu udah kena. Tapi walaupun sudah kena, targetnya sudah jatuh cinta, sudah senang sama jenengan, sudah tergila-gila sama jenengan, tapi jenengan tetap harus melakukannya selama 7 kali. Ya, selama 7 kali, yaitu setiap hari kelahiran jenengan, yaitu mandi kembang 7 rupa dan tidak tidur selama semalam sampai menjelang subuh setiap hari kelahiran Anda sampai 7 hari kelahiran Anda. Gitu saudaraku. Dan selama itu ya, selama jenengan tirakat mulai dari mandi kembang 7 rupa ya, mulai mandi kembang 7 rupa itu jenengan diwajibkan membaca mantranya itu sebanyak 333 kali. Nah, berat toh. Nah, tapi juga jangan dianggap berat karena apa? Tidak harus dibaca sekali, saudaraku. Jadi habis mandi 7 rupa selesai langsung baca mantranya, misalkan 10 kali, berhenti dulu sholat maghrib lah ya. Untuk yang muslim sholat maghrib dulu ya. Setelah itu, setelah habis sholat maghrib nanti dibaca lagi 10 kali, capek istirahat lagi sampai nunggu sholat isya. Setelah sholat isya ya baca lagi, saudaraku ya, dibaca lagi selama berapa kali lah semampu jenengan. Yang penting selama semalam itu selesai 333 kali, gitu aja saudaraku. Intinya selama semalam itu selesai sebanyak 333 kali. Mau terserah dibaca sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak apa-apa, 5 kali nggak apa-apa, 10 kali nggak apa-apa. Yang penting semalam 333 kali ya. Jadi jangan tidur. Dan satu lagi, kalau masih mau sholat ya, kalau mau sholat maghrib, misalkan yang muslim mau sholat maghrib, mau sholat isya, itu boleh masuk dulu, boleh ya, masuk ke rumah dulu boleh. Terus setelah itu kalau sudah selesai ya lebih baik ya di luar jalan-jalan. Tapi kan lebih afdolnya lagi itu mulai tidak di dalam rumah, itu mulai jam 12 malam saudaraku ya. Jadi kalau sebelum jam 12 malam itu masih bisa, itu kata temanku masih bisa ya, kata kawanku tadi Pak Ustadz masih bisa di dalam rumah. Tapi setelah jam 12 malam tepat itu harus di luar sampai pagi menjelang subuh, nggak boleh masuk dan tidak boleh tidur. Alias yang penting kepalanya jangan sampai ada penutupnya. Kalau di dalam rumah kan pasti ada atapnya, itu ada gentengnya, ada eternitnya dan macam-macam ketutup. Kalau punya rumah yang ada daknya, naik ke atas ke dak. Tapi kalau nggak ada, bagus lagi ya, duduk-duduk di bawah pohon lah, sambil ngopi nggak apa-apa, sambil bercanda nggak apa-apa, sambil nonton HP nggak apa-apa. Yang penting ya ditonton yang bagus-bagus, jangan yang maksiat. Namanya juga lagi tirakat saudaraku ya. Tapi lebih bagus ya buat zikir, buat wirid lah, ditambahi sholawatnya, ditambahi istighfarnya, seperti itu kalau saran saya ya saudaraku ya. Lalu lafalnya apa Gus? Lafalnya bagaimana? Lah ini catat ya. Untuk yang muslim wajib diawali dengan bismillahirrohmanirrohim. Nah ingat, untuk yang muslim wajib diawali dengan bismillahirrohmanirrohim. Setelah bismillahirrohmanirrohim selesai, lalu membaca
Jadi dibaca sebanyak 333 kali semalam itu ya, semalam. Jadi melakukannya ini hanya pas hari kelahiran saja saudaraku. Kalau nggak hari kelahiran nggak usah diamalkan, itu cukup itu. Dan apabila tirakat yang Anda lakukan telah selesai ya, Anda itu juga wajib membaca mantra ini ya, mantra pelet ini setiap kali mau bertemu dengan si target jenengan. Jadi mau berangkat baca aja sekali Bismillahirrahmanirrahim, baca lagi ya, untuk sebelum bertemu. Jangan kalau pas ketemu ya nanti dicurigai kenapa kok bibirnya bergerak terus, atau kalau dibatin dalam hati ya kenapa melamun terus, kan seperti itu saudara ya. Jadi mau melangkah keluar rumah membaca ini sebelum ketemu ya, sebelum ketemu. Dan ya ini ada pantangannya saudaraku, ada pantangannya. Pantangannya itu tidak boleh untuk main-main, tidak boleh hanya untuk sekedar bercanda gurau atau ingin menyakiti hati orang lain, menyakiti target, itu tidak boleh. Dan satu lagi, kalau target sudah kena itu amanah dari kawan saya tadi harus dinikahi secara sah ya. Secara sah itu ya secara keyakinan agama kita masing-masing. Yang Muslim ya ke KUA, nanti yang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu ya nanti ada cara sendiri, lebih tahu. Kalau saya nggak tahu, saya Muslim masalahnya ya. Tapi ini bisa dilakukan untuk siapa saja ya. Maksudnya tadi kawan saya tidak mengharuskan hanya untuk yang Muslim. Jadi yang tidak Muslim boleh mengamalkan. Cuman saran saya ini khusus untuk yang Muslim ya, lebih bagus lagi ya membaca amalan tadi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah itu amalan 333 kali selesai, diperbanyak lagi sholawatnya, istighfarnya, mohon ampun sama Allah, mengharap ridhonya Allah, mengharap barokahnya sholawat dan lain sebagainya. Dan tidak ketinggalan, sebelum terakhir ya, sebelum video ini saya tutup saudaraku ya, saya ingatkan supaya hajat saudara-saudariku itu mudah terkabul, mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara harus juga memenuhi kebutuhan atau permintaan atau perintah atau hak-hak Allah. Seperti apa contohnya? Yang paling mudah sholat 5 waktunya, tolong saudaraku ya dijaga sholat 5 waktunya ya. Karena apa? Sholat 5 waktu itu kewajiban buat kita sebagai Muslim ya. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu karena malas itu adalah orang fasik. Dan orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu karena disengaja dan karena menganggap remeh itu sholat, menganggap enteng itu sholat, tidak percaya itu sholat bahwa itu adalah kewajiban dari Allah, maka dia adalah kafir. Itu sesuai dengan hukum Islam seperti itu saudaraku. Dan orang yang fasik juga tempatnya neraka, apalagi orang yang kafir. Itu sesuai keyakinan agama yang saya anut, yaitu Islam. Jadi untuk saudaraku yang non muslim, maaf saya tidak menyinggung jenengan ya. Saya tidak berniat untuk mengkafir-kafirkan orang. Enggak, ini bahasa Quran saya, bahasa agama saya. Memang orang yang di luar agama Islam itu adalah kafir, tapi saya tidak mengkafirkan jenengan. Ini saya hanya membaca Al-Quran ya. Padahal masalah di Al-Quran juga Qul ya ayyuhal kafirun. Nah itu contohnya ya saudaraku. Tapi ini tidak sara, ini tidak pencemaran nama baik, atau ini juga tidak menistakan agama lain. Enggak, ini saya hanya menjelaskan sesuai dengan keyakinan saya. Begitu saudaraku ya. Kalau belum paham boleh diulang-ulang lagi videonya ya. Boleh diulang-ulang lagi atau di-download juga boleh biar lebih gampang ya. Yang penting sekali lagi saudaraku ya, tetap yakin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang saya bagikan di lantaran SMTV tidak 1, 2, 3 ilmu, tapi banyak sekali. Jadi mustahil kalau tidak ada satupun ilmu yang mujarab, ilmu yang manjur, tidak mungkin. Jadi semua itu tergantung saudara. Kalau saudara itu memenuhi hak Allah, yakin sama Allah, hanya mengharap ridha Allah, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jadi di antara ilmu, salah satu ilmu pasti ada yang nyantol, pasti ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku ya, sudah cukup lama sekali, panjang sekali video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.